Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Nah, kesempatan kali ini gue akan menceritakan film yang cukup menarik dari Thailand yang berjudul The Body. Oh ya guys, jangan lupa follow Instagram kita @pojokseram untuk request film ya. Hayu kita bahas filmnya sekarang. Seorang pria bernama Chon Lansit terbangun setelah terlelap dalam alunan musik konser. Sekilas terlihat seperti ada yang memegang tangannya lalu melepaskannya. Konser telah selesai, Chon menemukan sebuah jas dan dia membawanya pulang. Sesampainya di rumah ada sebuah plastik berisikan sampah yang sudah mengeluarkan bau tidak enak dan dia pun membuangnya ke tempat sampah. Tapi ada yang aneh di sana. Merasa curiga, dia pun membuka plastik tersebut dan sebuah kepala bayi setan mengaum ke arahnya. Chon segera kembali ke rumah, lampu tiba-tiba padam. Dia pun menyalakan senter dan menyenter seekor kucing yang sedang menggigit potongan tangan sambil menggeram kepadanya. Chon sontak terkejut dan kini lampu pun menyala kembali seakan menandakan berakhirnya teror. Seorang pria bernama Suti yang berprofesi sebagai dokter sekaligus profesor yang mengajar di fakultas kedokteran tampak sibuk mencari dompetnya. Dokter Jeep datang dan bertanya kepadanya tentang seorang dokter yang bernama Dararai. Profesor Suti tidak menjawab. Tapi dia terlihat terganggu dengan nama itu dan menutup laci dengan sedikit kasar yang membuat foto keluarganya terjatuh dan pecah. Tatapan itu terlihat menyiratkan sesuatu. Dr. Jeep yang salting mengatakan para mahasiswa memerlukan tanda tangannya. Profesor Suti kembali tidak menjawab dan menyuruh Dr. Jeep untuk pergi. Kembali ke Chon, dia tampak berbincang ringan dengan kakaknya Pai yang berprofesi sebagai dokter dan menanyakan tentang mobil yang terparkir di depan rumah. Pai mengatakan itu mobil pemilik rumah ini dan memberikannya. Hah? Kakek-kakek seperti apa yang memberikan mobil kepadamu? Pengen lihat tampangnya? Gak usah kepo. Dia sibuk dan gak akan kesini. Chon membantu Mai menyiapkan bahan makanan. Udang yang dipotong Chon tiba-tiba meronta mengeluarkan darah. Dalam kagetnya, ujung pisau itu tidak sengaja mengenai jarinya. Chon pun dibawa ke ruang pengobatan di sebuah rumah sakit. Karena Pai yang juga seorang dokter, dia mengakses tempat itu tanpa harus mendaftar di depan. Pai berpesan kepada Chon jangan pernah bilang kalau dia datang bersamanya jika ada orang yang menemukannya di sana. Seorang suster datang dan dia pun segera diserahkan kepada Dr. Jeep. Dalam sesi tanya apa yang terjadi padanya, Dr. Jeep sepertinya mempunyai pendapat lain yang pada saat itu Chon bercanda mengatakan udang-udang itu hidup kembali dan ingin membalaskan dendam. Dr. Jeep bertanya apakah dia pernah mengalami gejala insomnia atau halusinasi. Chon tidak mengakuinya. Dr. Jeep menelepon psikiater dan memberikannya kepada Chon. Chon pun merasa ini terlalu berlebihan di mana dia hanya melukai jarinya dan pergi. Dr. Jeep mengejarnya dan memberikan sebuah kertas catatan dan pergi di mana dia sudah ditunggu oleh pasien lain. Mereka pun pulang dengan mengendarai mobil. Pai melihat kertas bertulisan Dr. Usa beserta dengan nomor teleponnya. Merasa aneh, Pai pun menanyakan apakah Chon mempunyai masalah tidur. Chon menceritakan bahwa dia sering bermimpi buruk. Dalam tidurnya, Chon selalu bermimpi tentang mutilasi berulang-ulang. Suatu saat mimpi itu datang kembali. Saking kagetnya, dia pun terbangun dan mendapati pintu kamarnya yang terbuka. Seorang anak bayi merangkak mendekati ranjangnya. Chon yang penasaran pun melihat dengan posisi badan terbalik ke bawah ranjang dan tampak sepasang kaki berdiri di sampingnya sambil meneteskan darah. Ternyata tidak ada apa-apa di bawah kolong ranjang. Dia pun merasa cuma berhalusinasi tetapi sosok hantu perempuan bugil dengan rambut panjang itu menampakkan diri dan menyerangnya. Wajahnya begitu menyeramkan dan Chon pun mencoba untuk melawannya. Ternyata dia hanya berhalusinasi karena sesungguhnya makhluk yang dilihatnya hanyalah kakaknya. Keesokan harinya Chon berencana menemui Dr. Usa ahli kejiwaan yang disarankan itu. Untuk diketahui Dr. Usa ini adalah istri dari Profesor Suti. Di ruangannya, Dr. Usa tampak menelepon seseorang dan mengatakan ingin tahu informasi tentang orang yang bernama Chon. Orang yang ada di balik telepon itu mengatakan ini semua akan mempengaruhi karir Dr. Suti. Dr. Usa memotong dan menutup telepon ketika ada seorang pasien yang masuk ke ruangan yang ternyata adalah Chon. Sesi konsultasi pun dimulai. Chon menceritakan detail tentang mimpi pembunuhan yang terus-terusan hadir di sela tidurnya. Seorang wanita yang terpotong-potong. Chon bahkan mengaku tidak pernah mengenal mereka tetapi dia selalu bermimpi tentang itu berulang-ulang seperti sangat nyata. Setelah sesi konsultasi, sekarang Chon masuk ke sesi penggalian informasi alam bawah sadar.
Chon dibawa masuk ke suatu momen yang dimana dia melihat seorang wanita yang tengah duduk bersama seorang laki-laki di sebuah restoran. Perempuan itu tampak mengancam lelaki tersebut dengan sebuah foto dan berkata, "Kau tidak ingin istrimu melihat foto ini kan?" Lelaki itu tampak marah dan pergi. Wanita itu lalu berkata, "Namaku Dararai, temukan aku." Chon pun tersentak bangun. Setelah itu dokter Usa mengatakan akan menganalisa hasil tes dan akan menghubunginya kembali. Dokter Usa menelpon Dokter Jeep dan memberikan sedikit informasi tentang pasiennya yang menyebut sebuah nama yaitu Dararai. Dokter Jeep mengaku tidak pernah mengetahui nama itu. Alasan Dokter Usa menanyakan Dokter Jeep adalah karena Chon Lansit menyebut nama perempuan itu juga nama rumah sakit sekaligus universitas yang dibawahi oleh Dokter Jeep. Mendengar itu, Dokter Jeep memutus telepon dengan mengatakan ada pasien yang sedang menunggunya. Malamnya, Dokter Usa pun mencoba mencari tahu dengan memasukkan kata kunci Dararai Universitas Ratanaraj. Di sana dia menemukan informasi tentang Dararai yang adalah seorang dokter divisi psikiatri dan neurologi. Di tempat lain, Chon yang sedang menonton menyadari sebuah buku yang bergerak sendiri seakan ada yang membalik halaman buku tersebut. Dia pun mengambil buku yang isinya bergambarkan organ dalam manusia dan tangannya mulai terlihat tembus di mana hanya ada urat syaraf dan tulang. Lalu dia pun terbangun dari mimpi buruknya. Hal serupa terjadi lagi. Di tangannya terdapat memar seperti digenggam seseorang dan menghilang. Antara sadar dan tidak, dia seperti dibawa ke suatu masa dan dilihatkan ke suatu kejadian di mana ada seorang lelaki yang membawa seorang perempuan yang name tag-nya tertulis Dararai. Chon mencoba mengintip ke dalam dan sesosok yang mengerikan itu muncul di balik pintu dan menariknya. Chon terlempar ke belakang dan pintu itu pun tertutup rapat. Di genggaman tangannya, Chon mendapati sebuah cincin dan tiba-tiba sebuah tangan menyambar tangannya. Saya memanggil Chon dan cincin itu terjatuh. Cincin yang seharusnya menggelinding ke bawah lemari tetapi anehnya terdiam di suatu tempat seperti suatu ruangan. Di tempat lain, Dokter Usa pergi ke rumah sakit Ratanaraj untuk bertemu dengan Dokter Dararai, tapi sayangnya Dokter Dararai sedang tidak ada di sana dan akhirnya dia hanya bertemu dengan asisten Dokter Dararai yang bernama Nap. Dari pertemuan itu, Dokter Usa mendapatkan informasi tentang Dokter Dararai yang mengajarkan ilmu penyembuhan penyakit melalui hipnotis. Mahasiswa menyebutnya sebagai penyihir. Diceritakan kembali suatu hari di kelas Dokter Dararai, seorang mahasiswi cekcok dengannya hanya karena dia tidak memperbolehkan menjawab telepon dan tidak bisa menjawab pertanyaan Dokter Dararai. Cekcok itu berlanjut dengan kesalahpahaman. Dokter Dararai menatapnya dengan tajam dan mahasiswi itu mulai mengingat masa paling menyakitkan dalam hidupnya, yang dimana itu juga yang ditanyakan Dararai padanya. Mahasiswi itu menceritakan dia dipukul menggunakan sabuk di umur 8 tahun sambil bertingkah seakan-akan dia mengalaminya sekarang. Lebih anehnya lagi, memar-memar bekas cambukan itu terlihat menghiasi tangan dan kakinya. Mahasiswi itu histeris dan berteriak menyuruh Dokter Dararai untuk menghentikannya. Dokter Dararai mengatakan itulah contoh dari ingatan bawah sadar dan sejak itu pula, para mahasiswa berhenti mengikuti kelasnya. Tetapi alasan mengapa Dokter Dararai menghilang sampai saat ini belum ada yang mengetahui. Alasan mereka tidak mencari ke kediamannya juga karena mereka tidak memiliki biodata lengkapnya di mana Dokter Dararai hanyalah seorang dosen pengganti. Dokter Usa pun menanyakan kepada Nap kenapa tidak menanyakan kepada orang yang membawanya. Nap awalnya ragu untuk memberitahu, tapi akhirnya dia mengatakan bahwa Dokter Sutila yang membawanya ke sana. Setelah Dokter Usa pergi, sekarang giliran Chon yang datang ke rumah sakit itu untuk bertemu dengan Dokter Dararai. Walaupun tidak bertemu, tapi setidaknya Chon merasa yakin bahwa sosok Dokter Dararai itu benar nyata. Malamnya, Nap tampak mengejar seekor kucing sampai ke museum binatang yang diawetkan. Di sana sudah tampak keanehan di mana binatang-binatang itu seperti masih hidup. Dia mundur dan menghantam papan kupu-kupu di belakangnya karena kaget dengan sepasang tangan yang muncul dari semak-semak. Kupu-kupu yang seharusnya sudah diawetkan itu kembali hidup dan berterbangan. Sesosok wewe gombel muncul di hadapannya dengan wajah yang mengerikan. Kawat besi seakan bergerak sendiri melingkari tubuh dan melukai Nap. Peristiwa itu disaksikan oleh Chon yang ternyata itu hanyalah mimpi. Bercak genggaman tangannya kembali terlihat dan hilang seperti biasanya. Keesokan harinya diberitakan bahwa ditemukan mayat seorang wanita di rumah sakit Ratanaraj.
Di tubuhnya ditemukan luka-luka yang diperkirakan disebabkan oleh kawat berduri. Korban bernama Nap. Untuk sementara kasus ini ditetapkan sebagai kasus kecelakaan, tetapi memungkinkan untuk berubah jika mereka menemukan bukti-bukti yang lebih konkret mendatang. Mendengar itu, Dr. Usa langsung menelepon Dr. Jeep hanya untuk memastikan apakah benar itu adalah pure kecelakaan, karena dia baru saja berbicara dengan Nap kemarin. Chon yang menghadiri TKP menyelinap masuk ke sebuah ruangan dan menyamar sebagai ahli forensik. Dia pun mengalami hal aneh di mana tiba-tiba tangan mayat itu menggenggam tangannya. Chon semakin frustasi dengan apa yang terus terjadi dan dia juga tidak tahu bagaimana cara membantu Dararai, sedangkan di tempat lain Dr. Usa mencurigai suaminya yang mempunyai hubungan dengan Dr. Dararai. Sedikit informasi dia dapat dari Dr. Jeep tetapi tidak terlalu detail, hanya secara garis besar saja. Chon menghampiri rumah sakit dan bertemu dengan Dr. Jeep. Dia langsung menanyakan tentang Dr. Dararai kepadanya. Merasa aneh, Dr. Jeep bertanya alasan Chon bertanya kepadanya tentang Dararai. Chon pun memperingatkan agar Dr. Jeep tidak menceritakan apa yang dia tahu tentang Dararai kepada siapapun. Jika tidak, maka dia akan menjadi korban selanjutnya, sambil menatap kucing setengah setan yang berada di dekat kaki Dr. Jeep. Waduh, kenapa baru bilang sekarang sih? Gue udah emberin ke Dr. Usa barusan. Malamnya, Chon kembali berhalusinasi. Di dalam buburnya dia melihat seorang bayi yang menangis. Merasa tidak nyaman, dia pun berendam di bathtub. Setelah itu dia kembali melihat sosok hantu di televisi yang mengatakan, "Aku Dararai, temukan aku." Televisi itu tiba-tiba mempertontonkan Dr. Jeep yang mengalami hal aneh di rumah sakit, di mana seekor kucing yang menjilati darah dan hantu yang menempel di plafon sambil menyemburkan darah ke arahnya. Dr. Jeep pun disiksa dan ditenggelamkan dalam kolam darah. Ternyata itu hanyalah mimpi Chon yang tertidur di bathtub. Chon turun dan melihat seekor kucing belenggak-lenggok di rumah dan masuk ke suatu ruangan yang sebelumnya tertutup lemari. Di ruangan itu, Chon seperti melihat kakaknya yang dipotong. Tapi anehnya, pelakunya itu adalah dirinya sendiri. Masih dalam kebingungan, sebuah tangan mendorongnya masuk ke ruangan itu. Tidak ada siapa-siapa di sana, tetapi terdengar suara yang berkata, "Ini akan terjadi padamu, temukan aku," berulang-ulang. Dalam kebingungannya itu, Chon menemukan cincin yang dia jatuhkan tempo hari. Di tempat lain, Dr. Usa dihubungi seseorang dan dia pun segera ke rumah sakit. Ternyata Dr. Jeep ditemukan meninggal dengan luka di kepalanya yang dihantam dengan sesuatu yang keras dan badannya ditemukan dalam kolam rarutan asam. Sebuah kartu nama ditemukan di lokasi di mana itu seharusnya kartu yang diberikan oleh Dr. Jeep kepada Chon. Kembali ke Chon. Di sana dia menemukan potongan foto yang belum terbakar sempurna dan mengingat entah sebuah momen atau mimpi yang pernah dialaminya, di mana seorang perempuan yang mengancam seorang lelaki dengan foto-foto itu di restoran dulu. Dia pun mengingat bahwa pria yang ada di dalam foto itu sama dengan pria yang ada di foto yang terpajang di ruang Dr. Usa. Chon pun seakan semakin mengerti mengapa dia terus tersambung bermimpi buruk. Ternyata jas yang dia temukan itu juga adalah milik dari Dr. Suti yang juga suami Dr. Usa. Di dalam dompet itu ada sebuah foto yang membuat Chon terkejut, entah foto apa, tapi Chon langsung mengingat perbincangan dengan kakaknya tentang pria yang memberikan dia mobil. Kembali ke Dr. Usa. Dia tampak menanyakan alamat mantan pasien yang tertulis di sebuah kertas yang diberikan oleh kepolisian tempo hari kepada resepsionis di rumah sakit itu. Dia pun lalu menghampiri sebuah rumah yang ternyata adalah tempat tinggal Chon. Tiba-tiba ponselnya berdering dan itu adalah Chon yang mencoba menghubunginya dengan mengatakan bahwa ada yang ingin dia katakan dan sudah berada di depan rumahnya. Entah karena alasan apa, Dr. Usa langsung mengatakan bahwa dia tidak ingin bertemu dan akan melapor polisi jika Chon memaksa masuk ke rumahnya. Chon tiba-tiba terdiam melihat sesosok perempuan yang berdiri bersama seorang gadis kecil. Chon pun menerobos masuk. Di suatu kamar ada seseorang yang terlihat memakai selimut sedangkan anak dan pembantunya bersembunyi di dalam lemari. Ketika disentuh, sosok dalam selimut itu menghilang dan bayangan hantu mulai seliwiran di belakang. Dr. Usa pun tiba di rumah. Chon langsung memberitahu bahwa suaminya telah membunuh Dararai karena mencoba memerasnya. Tidak sampai di sana, Chon juga memberitahu bahwa Dr. Suti jugalah yang membunuh asisten Dararai dan Dr. Jeep. Dia akan membunuh semua orang yang mengetahui perselingkuhannya. Chon berpendapat saat ini Dr. Suti sedang bersama dengan kakaknya dan menanyakan di mana mereka berada, tapi Dr. Usa menanggapi dari segi kejiwaan dan mengatakan bahwa dia sudah tidak lagi bisa menyembuhkan Chon karena sesungguhnya kakaknya sudah meninggal.
Yang lebih mengejutkan lagi, Dr. Usha mengatakan bahwa Chonla yang melakukan semua pembunuhan dari Dr. Dararai, asistennya Dr. Jeep, dan yang disebut kakaknya. Chon tidak mempercayai dan menuduh Dr. Sutilah pelakunya. Dr. Usha lalu memberikan sebuah kertas dan mengatakan bahwa dia bukanlah Chon Lansit. Chon asli telah mati. Sosok Dr. Usha berubah menjadi hantu yang mengerikan, setidaknya itulah yang terlihat oleh Chon. Dia pun mengambil sebuah besi dan menancapkannya ke hantu tersebut yang disaksikan oleh anak Dr. Usha. Kertas yang diberikan Dr. Usha itu ternyata adalah sebuah catatan yang tertulis Chon Lansit yang mati dikarenakan pendarahan parah. Masih bingung dengan apa yang terjadi, dia pun pergi ke tempat penyimpanan mayat di rumah sakit dan melihat sendiri mayat yang tergeletak di sana. Orang yang berdiri yang tadinya adalah Chon berubah menjadi sosok Dr. Suti. Diceritakan kembali dulu Chon dibawa ke rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Seorang perempuan tampak berteriak histeris memanggil nama Dr. Suti untuk menyelamatkan adiknya Chon. Ternyata Chon sesungguhnya adalah adik dari Dr. Dararai. Kisah diceritakan kembali ke awal ketika Chon yang menyaksikan konser musik sambil tertidur sesungguhnya adalah Dr. Suti, dan pada saat itu dia pergi bersama dengan istri dan anaknya. Tetapi entah kenapa dia pulang duluan memakai taksi, dan semua yang terjadi dan yang dialami sebagai Chon sebenarnya adalah Dr. Suti itu sendiri. Selama ini istrinya yang sebagai dokter psikiatri mencoba mengikuti alur cerita suaminya untuk mencoba mencari tahu apa yang terjadi dan mencoba menyembuhkannya. Dr. Suti pun akhirnya ditangkap dan disidang. Seorang psikiater dihadirkan di ruang persidangan yang mengungkapkan bahwa Dr. Suti memiliki penyakit mental yang disebut kepribadian ganda, yang juga adalah satu kelainan halusinasi. Dia menciptakan kepribadian lain atau mempercayai bahwa orang yang dia kenal adalah sosok orang lain. Terkadang mereka membayangkan ada seseorang yang berkomunikasi dengan mereka. Dalam hal ini, hakim memutuskan untuk menghentikan sementara kasus tersebut dan mengajukan rehabilitasi sampai dia normal, barulah sidang akan dilanjutkan kembali. Sepanjang jalan menuju rumah sakit, kedua orang yang mengawalnya menertawainya sambil bercanda mengenai keadaan Dr. Suti sekarang. Driver lalu menyalakan lagu yang sama seperti konser waktu itu. Dia mulai merasa melihat setan dan loncat keluar dari mobil. Naas, sebuah mobil yang bermuatan besi itu menghujam ke arahnya karena berhenti mendadak. Diceritakan kembali, saat pertemuan mereka, Dr. Suti telah memasukkan sesuatu ke minuman Dr. Dararai. Di saat kesadarannya agak terpengaruh, Dr. Dararai menyuruh Dr. Suti untuk menatap matanya dan berkata, "Aku ingin kau mengingat masa-masa indah kita bersama setiap mendengar lagu yang sedang diputarkan ini. Tapi jika kau mengkhianatiku, lagu ini akan mengingatkan saat kau menyakitiku selamanya. Walaupun aku sudah tidak ada pun, kau tidak akan pernah melupakanku." Dararai benar telah dihabisi oleh Dr. Suti. Dari pembedahan itu ternyata dia menemukan bayi yang sedang dikandung oleh Dararai yang juga merupakan calon anaknya. Sekilas dia seperti menyesali apa yang telah dia lakukan, tetapi semua sudah terlambat. Dr. Suti pun akhirnya meninggal dalam kecelakaan tersebut dan tamat. Namaku Dararai, temukan aku. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.